Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba memijahkan lagi ikan koi. Nah, pemijahannya itu cukup sederhana dan saya yakin para pemula ataupun yang coba-coba bisa mengikuti cara ini. Di sini sudah ada indukan, ini jenis kohaku untuk jantannya. Size-nya tuh 35 sentian kurang lebihnya. Dan betinanya di sini ini dipisahkan karena kalau disatukan nanti mereka akan bertelur secara sendiri di kolam pemeliharaan. Ini betinanya jenis Kindai Sowa. Ukurannya juga kurang lebih 35 sentian. Ini masih terbilang muda ya, masih tosai atau kurang dari 1 tahun. Nah, kita pindahkan langsung. Yang betinanya juga kita pindahkan. Ini tuh sebenarnya untuk membuang telur ya, biar si betinanya tuh dia perutnya kosong, nggak ada telur ya. Tapi saya jadikan konten dan semoga bisa bermanfaat buat yang lain. Dan ini sudah ada di box, ini box plastik. Ini jantannya untuk perbedaannya tuh dia dari insangnya tuh lebih kasar, sedangkan betina tuh insangnya halus. Terus kalau jantannya dia sudah matang gonad, biasanya kalau dipijit itu keluar sperma, dipijit bagian bawahnya, bagian bawah perut ke arah anusnya keluar sperma. Kalau betina agak keluar telur ya. Nah, ini untuk badan ini gemukan jantan. Nah, kita akan langsung tebar. Ini setelah kita tebar. Nah, untuk perbandingannya tuh sebaiknya 1:2 atau 1:3 ya. Jadi satu betina, 2 jantan ataupun 3 jantan. Tapi di sini karena yang tersedianya 1 jantan, jadi gak apa-apa kita 1 jantan saja. Namun biasanya hasil pemijahannya itu, terutama hasil pembuahannya itu tidak maksimal karena jantannya kurang. Nah, kita amati dulu ya tingkah laku mereka. Di sini di kolam ini tinggi airnya kisaran 20 cm sampai 30 cm tergantung ukuran ikannya. Jangan terlalu dalam dan juga jangan terlalu dangkal. Sini juga ada eceng gondok. Kalau nggak ada eceng gondok, kalian bisa ganti menggunakan injuk ataupun ganggang ataupun bisa dari tali ataupun menggunakan breeding yang seperti sikat. Ada yang jual biasanya di toko ikan. Nah, di sini untuk kolamnya sendiri ini udah diendapkan kurang lebih 1 mingguan. Jadi sebenarnya tuh ini tuh kolam kosong, tadinya mau ditebar lobster, nah, tapi karena melihat indukan koi memijah, jadinya ya terpaksa dipakai buat koi dulu, sekalian buat konten. Dan biasanya tuh kalau memijah tuh dia terlihat saling ngejar biasanya, terutama jantannya tuh biasanya birahi duluan, ngejar-ngejar betina. Kebetulan yang ini sepertinya yang paling birahi itu jantannya. Kalau betinanya masih santai, dia enjoy. Biasanya kalau betinanya birahi, dia betinanya ngejar duluan biasanya. Nah, makanya di sini tuh bisa dilihat jantannya tuh terus berada di belakang yang ngejar-ngejar betina. Nah, ini akan kita tinggalkan 24 jam. Ini pagi-pagi. Nanti akan kita cek lagi pagi-pagi dan ini juga tetap dikasih makan ya, agar mereka punya energi untuk melakukan pemijahan. Nah, kita juga harus mengamati apakah induknya nyaman di kolam pemijahan ataupun tidak. Biasanya kalau nyaman tuh mereka akan berenang-renang di sekitar tanaman air dan nggak diam di pojokan ya. Dan ini setelah 24 jam besoknya indukannya diam di pojokan mungkin karena capek setelah melakukan pemijahan dan airnya juga sedikit keruh dan berbusa dan kita cek sarangnya ataupun tempat telurnya dan udah ada yang menempel. Telurnya warna bening, kalau yang putih gak bakal menetas. Nah, ini nih yang di ujung ini ada bulat kecil, itu telurnya. Dan kemungkinan gak nyampe 10.000 sih, kemungkinan hanya 3.000 sampai 5.000 butir karena induknya juga masih kecil dan juga ukurannya masih kecil. Kalau indukannya besar kisaran 50 cm ke atas ya mungkin bisa ratusan ribu, tapi ini kan hanya 30 cm jadi masih belajar bertelur istilahnya.
Nah, setelah dicek telurnya udah ada, kita akan angkat indukannya. Angkatnya hati-hati ya, karena jangan sampai merusak telurnya. Ini kita diamkan saja sampai dia menetas. Nah, indukannya sudah diangkat. Ini yang jantan biasanya kalau udah bertelur tuh insangnya makin kasar biasanya. Dulu ini yang jantan nggak bocor warna merahnya, tapi sekarang tiba-tiba bocor, tapi nggak apa-apa. Ini betinanya juga udah makin langsing karena udah buang telur, dan kemungkinan telurnya udah habis semua. Soalnya kalau misalkan belum selesai, dia tuh kalau dipijit betinanya tetap mengeluarkan telur biasanya. Tapi ini udah nggak ada telur keluar, berarti dia udah selesai pemijahannya. Nah, kita akan lepaskan lagi indukannya ke kolam semula. Dan untuk telurnya kita diamkan dulu 3 hari sampai dia menetas. Setelah menetas biasanya 1 hari dia gak bisa berenang karena masih ada cadangan makanan. 2 hari juga masih sebagian belum bisa berenang. Jadi di hari ketiga setelah menetas baru dikasih makan menggunakan tepung ikan. Nah, selain tepung ikan, kalian juga bisa menggunakan artemia, menggunakan kutu air, menggunakan kuning telur, dan banyak opsi lainnya. Untuk video pakan untuk larva bisa lihat di video ini udah saya upload. Dan ini sebelah sini larva anakan ikan koki. Tutorialnya bisa kalian tonton di YouTube, ada di channel ini. Ini larva anakan ikan barbir. Videonya juga udah ada. Dan ini yang terakhir anakan ikan tiger Sumatera. Videonya juga bisa kalian cek video pemijahannya. Dan semua di sini tuh sistemnya polikultur dengan lobster. Jadi tidak hanya ikan aja, jadi ada juga lobster. Dan nanti kita panen tuh setelah larvanya itu sebesar biji kuaci. Karena kalau udah segede gitu biasanya rawan kecapit sama lobster. Dan ini penampakan larvanya yang umur 3 hari setelah menetas. Warnanya masih kuning transparan. Biasanya kalau yang jadi sowa tuh dia warnanya warna hitam. Tapi kalau jadi kohaku dia biasanya warna oranye. Nah, mungkin sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa dukung channel ini, klik tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya. Insya Allah kita akan bikin tutorial breeding lagi. Dan kalian bisa request ikan apa yang harus dicoba breedingnya. Dan buat kalian yang penasaran ikan apa aja yang udah di breeding di channel ini, kalian bisa berkunjung ke channel ini. Dan silakan ditonton. Sekian dari saya. Terima kasih.